Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu diberikan bagi umatnya. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan kepada kita tentang Yesus di dalam kubur. Kenapa saya akan membagikan ini? Seperti yang saya sudah sampaikan mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, saya sudah membagikan secara berurutan kisah sengsara Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang situasi-situasi yang ada. Untuk membawa kita sedikit mengingat akan kronologinya, saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Kamis secara kronologisnya pada saat itu adalah Yesus melakukan aktivitasnya dan melakukan kegiatan bersama dengan para muridnya, yaitu melaksanakan perjamuan terakhir. Disebut perjamuan terakhir karena itu memang perjamuan terakhir, dan mereka mengalami situasi yang tidak mudah karena Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, pergi menjumpai anggota mahkamah agama dan menawarkan akan memberikan Yesus kepada para tokoh-tokoh ahli Taurat, orang Farisi yang ada pada saat itu, dengan imbalan uang yang diberikan kepadanya. Dan pada malam itu, hari Kamis malam, Yesus ditangkap di Taman Getsemane dengan arahan dan juga dengan keberadaan Yudas Iskariot yang membawa dan menangkap Yesus dan memperkenalkan Yesus dengan dibawa oleh tentara-tentara Romawi pada Kamis malam itu. Dan sepanjang Kamis malam itu sampai Jumat itu terjadi pengadilan yang sangat-sangat kejam dan bahkan tidak adil. Dan pagi-pagi hari Jumat, Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, dan akhirnya dianiaya, dicambuk. Dan di hari itu juga, hari Jumat sore, Yesus disalibkan dan menjelang malam Yesus dinyatakan mati di atas kayu salib dan dikuburkan di pemakaman Yusuf Arimatea. Nah, hari Jumat tersebut malam dikuburkan, dan itulah kisah yang terjadi di hari Jumat. Dan masuk ke hari Sabtu, berarti secara kronologi Yesus sedang berada di dalam kubur. Itulah sebabnya hari ini Sabtu, karena kemarin kita Jumat memperingati Jumat Agung, dan sekarang kita di hari Sabtu. Saya menyampaikan kepada kita secara kronologisnya, makanya saya sampaikan saat ini adalah kisah yang akan kita baca, Yesus di dalam kubur. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau membaca firman Tuhan, kita bisa membacanya dari Injil, tapi secara khusus Bapak Ibu bisa baca Matius 27 ayat 57 sampai dengan ayat ke-66, di mana di sana diceritakan tentang kubur Yesus yang dijaga, dan Yesus dikuburkan, dan kubur Yesus yang dijaga dibuat dalam dua perikop di sana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya memang benar di dalam 1 Korintus 13 ayat 5-8 dikatakan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Itu dituliskan, dan faktanya dituliskan dalam Injil. Dan Yesus ditangkap, diadili, diperlakukan secara kejam, dianiaya, dan disalibkan dan mati atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, itulah terjadi mulai hari Kamis sampai dengan hari Jumat sore menjelang malam. Dan di dalam Jumat sore itu Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, karena sesuai dengan firman Tuhan. Artinya pada Jumat sore itu menjelang malam, itulah waktu Yesus dikuburkan. Dikuburkan dengan penjagaan yang sangat-sangat super ketat. Karena di dalam Matius 27 ayat 57 sampai ayat 66 dikatakan bahwa orang-orang
Farisi meminta supaya kubur Yesus itu dijaga karena dikatakan bahwa Yesus ini pernah mengatakan bahwa hari ketiga dia akan bangkit, dan mereka cemas untuk itu kalau benar-benar sungguh bangkit, dan mereka katakan jangan sampai murid-muridnya nanti mengambilnya. Imam-imam kepala dan orang Farisi meminta pada Pilatus agar kubur Yesus dijaga. Nah, kenapa dijaga? Sekali lagi sekarang karena mengingat perkataan Yesus yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan juga mereka takut kalau murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. Artinya mereka sangat yakin bahwa yang ada dalam kubur itu adalah Yesus. Sekali lagi saya katakan ini penting. Mereka sangat yakin bahwa yang ada dalam kubur itu adalah Yesus. Jadi kalau ada orang berargumen berkata bahwa yang disalibkan itu adalah orang lain yang mirip Yesus, itu adalah perkataan dan pernyataan yang sangat-sangat tidak tepat. Kenapa? Saya berikan contoh atau saya berikan penjelasan. Yesus ditangkap bersama dengan atau dibawa oleh Yudas Iskariot, itu adalah muridnya. Jadi pasti kenal Yesus itu dengan benar. Jadi nggak mungkin salah tangkap. Yang kedua adalah yang menangkapnya adalah tentara-tentara Romawi. Dan waktu terjadi penangkapan juga disertai oleh para imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi ikut. Jadi kalau salah tangkap, pasti mereka juga akan mengatakan, oh bukan itu orangnya. Ya mereka juga pasti salah sasaran, pasti menyesal dong melakukan aksi penangkapan itu kalau salah orang. Tapi yang jelas, Yudas Iskariot nggak mungkin salah orang. Nah, dan bukan hanya sampai di sana, waktu dikuburkan, mayat Iskariot dikuburkan, mereka juga tahu persis itu adalah Yesus. Jadi nggak mungkin salah orang, nggak mungkin salah orang. Jadi saya mau sampaikan lagi kepada orang-orang yang salah berargumen, Yesus itu tidak benar-benar mati. Saya beritahu, Yesus sungguh-sungguh ditangkap, sungguh-sungguh disalibkan, sungguh-sungguh dianiaya, sungguh-sungguh dikuburkan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus yang dalam kubur itu dijaga super ketat. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 27 ayat 66, kubur Yesus itu dimeterai. Tahu saudara dimeterai? Itu artinya tidak ada yang boleh membukanya kecuali petugas yang ditugaskan untuk membuka pintu kubur tersebut. Oh iya, saya beritahukan dulu kepada kita bahwa bentuk kuburan yang ada di Israel tidak sama seperti yang kita pahami di Indonesia. Di sana kuburan itu adalah batu yang dilubangi, dibuat seperti terowongan, dan jenazah dimasukkan ke sana baru ditutup dengan batu dari luar. Tidak seperti yang kita tahu di Indonesia, misalnya kuburan itu adalah tanah yang digali, dilubangi, baru jenazah dimasukkan, ditutup dengan tanah lagi. Tidak, tapi di Israel itu adalah kuburan yang dibuat dari batu, dilubangi, seperti terowongan, dimasukkan jenazah ke sana, ditutup dengan batu dari luar. Nah, dan Yesus dimakamkan juga menurut tradisi Yahudi, dan memang itu tradisi pada masa itu dimasukkan ke sana. Nah, saya mau sampaikan kembali. Berarti Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus benar-benar mati, benar-benar dikuburkan. Nah, dia dikuburkan, ini menjadi situasi yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa situasinya? Karena pada saat itu berarti orang-orang yang menyalibkan dia, menganiaya dia, juga harap-harap cemas. Kenapa? Karena mereka takut Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Maka disuruh minta penjagaan. Dengan kata lain, mereka pun juga dalam keadaan gamang. Yang pertama adalah mereka yakin Yesus yang dikuburkan. Yang kedua adalah mereka setengah percaya. Saya sebutkan setengah percaya kalau boleh pakai istilah itu, bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dijaga. Tapi tidak hanya sampai di sana, ada situasi yang lain juga di antara para murid-murid. Mereka murid-murid ini juga dalam keadaan ketakutan. Mereka mengurung diri dan mereka juga menjauh semuanya. Tapi yang tidak kalah penting adalah ada satu keadaan yang saya lihat adalah bahwa muridnya ini sudah pasrah. Ya, Yesus sudah matilah. Udahlah, memang benar matilah. Dan sebagian murid-muridnya, khususnya para perempuan, dikatakan pada Jumat malam masih menjaga atau ada di situ, di kubur itu. Tetapi setelah dimeterai oleh Pilatus, mereka tidak di sana lagi, mereka pulang. Tapi pagi-pagi hari, yaitu Minggu pagi, mereka datang ke sana. Nanti kita akan dengarkan itu besok, kisahnya di hari Paskah, besok hari Minggu. Mereka datang ke sana. Ngapain mereka datang ke sana? Mereka datang mau merempah-rempahi mayat Yesus. Berarti mereka sudah yakin, mereka sudah pasrah, Yesus memang sudah mati. Tetapi dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Apa yang terjadi? Sesungguhnya di dalam kubur tersebut, walaupun murid-murid dalam keadaan ketakutan karena tidak melihat Yesus lagi secara langsung pada saat itu, Yesus dikuburkan. Murid-murid ketakutan, murid-murid pasrah kepada keadaan. Ya sudahlah, Yesus sudah mati. Tapi sesungguhnya, sekali lagi saya katakan, dengar baik, di dalam kubur tersebut, Yesus bukanlah pribadi yang kalah. Di dalam kubur tersebut, Yesus bukanlah pribadi yang lemah. Dia tetap pribadi yang berkuasa. Dia tetap pribadi yang sungguh-sungguh berada di dalam kekuatan yang dari Allah dinyatakan di dalam pribadinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat ini kita semua sudah tahu. Karena di dalam kubur tersebut, Dia sedang mempersiapkan kebangkitannya untuk memproklamirkan kemenangannya. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kuburan itu bukan tempat kekalahan. Kuburan itu bukan tempat kesedihan. Kuburan itu bukan tempat di mana ada kelemahan dinyatakan di sana. Tidak, tapi di sana adalah tempat di mana Yesus mempersiapkan kebangkitan dari kematian, memproklamirkan kemenangan. Yesus mengalahkan maut dan mengalahkan kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat hari ini, di mana kita sedang mengingat tentang Yesus yang berada dalam kubur sesuai dengan kronologis kisahnya, saya mau sampaikan, ketahuilah dan percayalah, apapun ketakutanmu, apapun penyebab ketakutanmu, pandanglah Yesus dan percaya pada janjinya. Kemenangan pasti dinyatakan di dalam kehidupanmu. Pandanglah Yesus, karena Dia yang berjanji bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit pada hari yang ketiga, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Yesus di secara pandangan mata, tapi Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dari kubur itu Dia mempersiapkan diri untuk menggenapi janjinya bangkit pada hari yang ketiga. Memang pada saat itu murid-murid gelisah, murid-murid ketakutan, tapi saya beritahu, hai engkau saudaraku, jangan gelisah, jangan ketakutan, karena Yesus adalah pribadi yang menang, dan orang berharap kepada Yesus mengalami kemenangan. Jika hari ini engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami ketakutan karena penyakit tersebut, saya beritahu, percaya kepada Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, yang sakit pada pagi hari ini Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bangkitkan iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan yang kedua, pada saat ini mari kita melakukan bersyukur dan bersemangatlah. Yesus adalah sang pemenang, dan Dia menyediakan kemenangan bagi umatnya, bagi Anda dan saya. Anda pasti menang. Bapak dan Ibu, saya berdoa kemenangan dari Tuhan dinyatakan bagi hidupmu dan bagi kita semuanya, karena Dia adalah pribadi yang berkemenangan. Di dalam kubur itu Dia bukan terbelenggu. Di dalam kubur itu bukan akhir dari segalanya, tetapi Dia mempersiapkan sekali lagi kemenangan dan kebangkitan, supaya seluruh dunia tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, sanggup mengalahkan kematian, dan Dia adalah Tuhan yang berkemenangan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya hari ini, Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan Dia yang akan menjamah, dan Dia akan memberikan kemenangan bagi orang berharap kepadanya. Karena Dia mati karena dosa-dosa kita, tapi Dia juga dikuburkan mempersiapkan kebangkitan, kemenangan bagi orang percaya kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Ibu Bapak berdoa bersama-sama, menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami yakin dan percaya bahwa kemenangan ada di tangan, karena kunci kerajaan Allah ada di tangan Kristus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mau bersyukur, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada di antara mereka dalam keadaan sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, singkirkan segala ketakutan, singkirkan segala kecemasan, arahkan iman untuk kepada Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit jamah dan sembuhkan. Apapun yang menyebabkan sakit penyakit tersebut, kami berdoa ya Tuhan, jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bangkitkan iman. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, teguhkan imanmu.
Percayalah kemenangan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan akan nyata. Apapun pergumulan persoalanmu, pandang Yesus, Dia akan berikan kemenangan bagimu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini tetap percaya dan berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mengasihinya. Dalam nama Yesus Kristus, kemenangan dari Tuhan terjadi bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat, tuliskanlah di kolom komentar di dalam podcast ini, supaya semua orang yang mengikutinya bisa juga diberkati melalui apa yang Bapak Ibu tuliskan. Dan terlebih lagi, jangan lupa bisa membagikan podcast ini supaya banyak orang diberkati, imannya dikuatkan, dan hatinya semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu. Shalom. Amin.